Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Evil Breaker Vajra, salah satu dari 10 senjata Dao Lord teratas. Seorang penonton yang ketakutan berkata, senjata ini jauh melampaui senjata-senjata sejenisnya. Mungkin ini adalah senjata terkuat milik Dao Lord. Pada awalnya, senjata itu hanya dikenal sebagai Vajra karena itu adalah nama sederhana yang dipilih oleh penguasa Dao. Kemudian, ia memasuki zona terlarang untuk melawan makhluk jahat. Selama generasi itu, bagian pemutus kejahatan ditambahkan ke namanya. Ini berfungsi sebagai simbol kemampuannya dalam membuat senjata. Itulah mengapa semua orang takut melihatnya sekarang. Ini adalah harta karun yang mampu mendominasi zona terlarang. Tidak heran mengapa orang selalu membicarakan tentang garis pertahanan terakhir di ibu kota. Setelah tembok runtuh, garis pertahanan ini sudah cukup untuk menghentikan musuh menyerang. Tidak, ini bukan yang asli. Seorang leluhur perkasa mengamati dengan saksama alih-alih tercengang, itu hanya segel yang ditinggalkan oleh senjata itu. Penguasa Dao mungkin melakukannya sendiri. Segel itu berisi sebagian kekuatan senjata itu. Kerumunan yang tercengang itu berhenti berbicara dan fokus melihat Vajra yang mengambang. Benar saja, menjadi jelas bahwa itu hanyalah sebuah segel. Leluhur itu benar. Leluhur lain yang mengetahui cerita-cerita di dalamnya menjelaskan, Matahari Purba melakukan segala yang mereka bisa dan menggunakan berbagai koneksi dan takdir untuk mendapatkan dukungan dari penguasa Vajra Dao. Dia kemudian meninggalkan segel ini. Penguasa Dao berasal dari klan kerajaan Archaiksun. Tentu saja, dia bukan bagian dari cabang utama, melainkan hanya seorang pangeran dari cabang sampingan. Archaiksun tidak peduli dengan pangeran yang jauh seperti dia. Sayangnya, dia menjadi penguasa Dao yang tak terkalahkan pada hari berikutnya. Oleh karena itu, istana tidak punya pilihan selain berpegang teguh pada hubungan tipis ini. Tidak mudah bagi mereka untuk akhirnya mendapatkan segel ini. Ya, memang, tapi kekuatannya masih setara dengan 10 senjata teratas. Bagian kecil ini seharusnya masih menakutkan. Seorang tetua agung memasang ekspresi serius. Tidak ada yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Bodoh sekali jika meremehkan stempel ini. Seharusnya cukup untuk langsung membakar seorang penguasa menjadi abu. Bisakah Li Qiye menahannya? Para pembudidaya menggigil saat merasakan aura Vajra yang menekan. Semua mata berkata pada Li Qiye. Ini adalah senjata pamungkas di Eight Desolate Chest. Sulit untuk mengatakannya, jika ada yang lain, dia akan baik-baik saja. Masalahnya adalah dia berhadapan dengan Vajra yang terkenal, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa targetnya akan mati atau terluka parah. Seorang leluhur yang sangat menghargai Li Qiye tetap skeptis. Kau memilih neraka, bukan surga. Panglima besar melayang tinggi dan menatap Li Qiye, itulah mengapa hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Tatapan matanya tegas dan membunuh. Penampilannya yang lemah dan tak berdaya sebelumnya tidak terlihat lagi. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kanselir Agung memarahi giginya. Mereka kehilangan putra mereka karena Li Qiye beserta rumah besar mereka. Itulah mengapa mereka tidak lagi peduli dengan hal lain dan ingin menyelesaikan masalah dengan Li Qiye. Lihatlah kepercayaan dirimu yang membengkak. Li Qiye tersenyum dan berkata, hanya satu segel. Aku agak kecewa jika ini adalah kartu milikmu. Setidaknya itu seharusnya yang asli. Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu, kata sang komandan. Mereka telah menderita kerugian besar hari ini. Bahkan klan yang memiliki banyak sumber daya seperti mereka akan kesulitan untuk pulih. Jangan terlalu yakin. Bagaimana kalau dia tidak bisa membunuhku? Apakah pelabuhan Vajra akan berada di pihakmu? Ada lubang besar dalam rencanamu? Li Qiye bertanya. Keduanya meringis mendengar ini. Mereka telah melakukan pelanggaran serius dengan mengaktifkan pertahanan tanpa izin. Vajra mungkin benar-benar bermanuver melawan klan mereka. Mereka harus menang atau ini mungkin menjadi awal kehancuran klan mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, takutlah pada kematian. Ayo pergi. Komandan itu tidak ingin membuang waktu. Mulai, perintahkan selir. Dengan ini, kuil kedua menjadi lebih terang dan melepaskan lebih banyak cahaya dan api. Segel Vajra melepaskan kemampuan yang tak terbatas,
cukup untuk menghancurkan semua yang ada di alam. Orang-orang secara langsung merasakan 10 senjata terbaik. Hanya satu segel saja sudah mengerikan. Ledakan. Vajra mulai bergerak. Hukum Dao setebal pegunungan terwujud dan turun. Para makhluk surgawi kehilangan kecerdasannya, semua petani menjadi tidak berarti seperti cacing. Sialan, seorang petualang berteriak ngeri setelah melihat kejadian ini. Pada saat yang penting ini, baju besi Li Qiye mengeluarkan partikel-partikel biru. Partikel-partikel itu meletus seperti ribuan gunung berapi, sebuah pemandangan yang tidak kalah hebatnya dengan serangan Vajra. Api biru itu menyatu menjadi perisai tebal. Ledakan, hukum Dao menghantam perisai. Lokasi Li Qiye hancur dan berubah menjadi jurang pada saat berikutnya. Puing-puing tertiup dan membutakan para penonton. Agar penonton dapat mendengarkan ketenangannya, para tetua dan leluhur tidak bisa mempercayainya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan dapat memblokir serangannya lebih awal. Segel itu saja sudah cukup merusak. Mereka tidak berani membayangkan senjata sungguhan yang sedang beraksi. Bagaimana keadaan Li Qiye? Tanya seorang penonton. Kematian atau cedera serius. Seorang ahli mum, orang itu tidak punya dendam terhadap Li Qiye. Serangannya terlalu kuat. Mayoritas orang mengira dia tidak mampu menangkisnya. Serangan dahsyat itu dapat membunuh penguasa surgawi. Serangan itu membuat massa ketakutan, tekanannya tak tertahankan dan memaksa mereka jatuh ke tanah. Debu di udara membuatnya mustahil untuk mengetahui apakah Li Qiye telah meledak berkeping-keping atau hanya terkubur di bawah tanah. Apakah dia sudah meninggal? Para anggota kedua klan menunggu dengan cemas. Mereka berdoa agar dia meninggal agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Bagaimanapun, dia membuat mereka takut setengah mati. Keberadaannya yang terus-menerus akan selalu mengganggu pikiran mereka. Bagaimana skenarionya? Seorang pakar menatap dengan penuh perhatian. Semua orang telah melihat kekuatan baju besinya sebelumnya, tetapi segel Evil Breaker Vajra tidak kalah. Akibatnya, kepercayaan mereka pada baju besi itu pun goyah. Serangan itu konyol, penguasa biasa tidak akan mampu menahannya, terutama orang lain. Seorang pakar dari generasi sebelumnya menggelengkan kepalanya. Baju zirah itu sangat hebat. Mungkin Li Qiye masih bisa membalikkan keadaan. Beberapa orang penting masih berharap pada baju zirah ini. Itu tidak ada hubungannya dengan Li Qiye, mereka bukan pendukungnya. Mereka hanya menginginkan baju besi itu menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga mereka dapat memproduksi dari Wisword. Lihat, di sana, seorang penonton dengan mata elang melihat bayangan di jurang dan menunjuk. Debu berangsur-angsur menghilang dan Li Qiye akhirnya muncul. Dia tampak agak tidak teratur karena lumpur dan kotoran di jubahnya tetapi tidak ada luka yang terlihat. Dia hidup, teriak banyak orang setelah melihatnya. Tidak hanya hidup, dia juga tidak tersentuh. Seorang ahli tua mendesah setelah pengamatan cermatnya. Para petinggi dengan hati-hati mengamatinya dari atas ke bawah tanpa melewatkan satu detail pun. Mereka takut baju zirahnya mungkin rusak. Akan sangat berlebihan. Tidak ada level penguasa Dao. Salah satu leluhur menyimpulkan, Vajra yang tertanam di garis pertahanan bukanlah senjata sungguhan, hanya segel. Namun, itu disiapkan secara pribadi oleh penguasa Vajra Dao dan memiliki sebagian kekuatan. Sebagian besar senjata dan artefak tidak memiliki peluang untuk memenangkan serangan tersebut. Di sisi lain, armor menyediakan segalanya. Itu pasti milik seorang penguasa Dao. Kultivator lainnya menambahkan, jauh lebih baik daripada baju zirah penguasa Dao. Seorang leluhur dari klan lain menjelaskan, baju zirah penguasa Dao jelas kuat, tetapi karena itu, hanya sedikit yang benar-benar dapat mengendalikannya tanpa pelatihan yang memadai. Di sisi lain, Li Qiye dapat menggunakan baju zirah ini meskipun hanya berada di alam penakluk. Apakah Anda melihat betapa ajaibnya itu? Orang-orang di hadapannya mengangguk setuju. Inilah alasan lain mengapa baju besi itu sangat didambakan. Artefak penguasa Dao memang hebat, tetapi sulit dikendalikan. Paling tidak, seseorang harus berada di alam yang berwujud beraneka ragam sebelum menggunakannya. Untuk benar-benar memanfaatkannya secara maksimal, dibutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Persyaratan ini tidak ada dalam baju zirah itu. Li Qiye menggunakan baju zirah itu dengan bebas sebelumnya. Dia masih hidup. Panglima besar dan kanselir besar menjadi pucat, hal yang sama berlaku bagi anggota kedua klan. Mereka menaruh semua harapan mereka pada segel sebelumnya untuk mengalahkan musuh mereka.
Bahkan jika segel itu tidak dapat membunuhnya, segel itu seharusnya telah melukainya dengan parah. Itu akan memberi mereka kesempatan untuk bertarung. Sekarang, segel itu bahkan tidak merusak rambut sama sekali. Baju zirahnya juga tetap bersih. Kedua jagoan besar itu gemetar ketakutan. Keputusasaan mulai muncul. Mustahil untuk membunuh Li Qiye yang berpakaian besi. Jika mereka tidak mampu melakukannya, merekalah yang akan mati hari ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru sang komandan. Yang lain pun merasakan keheranan yang sama. Memiliki baju zirah itu berarti tidak terkalahkan. Seorang tokoh penting memiliki keyakinan ini. Jika baju zirah itu dapat membatalkan semua pelanggaran, membayar harga berapapun untuk itu akan sangat sepadan. Segelmu bukanlah senjata Dao Lord sejati. Segelnya hampir tidak bisa menggores kulit. Sayang sekali, aku ingin melihat kekuatan sejati Dao Lordmu. Li Qiye menepuk-nepuk tanah dari jubahnya dan terkekeh. Vajra pemecah kejahatan yang sesungguhnya. Penonton tersenyum kecut. Tidak mungkin penguasa Dao akan meninggalkan benda asli di sini karena dia tidak menyukai Vajra sejak awal. Benda itu harus disimpan di Gunung Suci. Jika hanya itu yang kau miliki, saatnya mengakhiri ini. Li Qiye pembangun. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Kedua tokoh besar itu saling bertukar pandangan dan berteriak. Orang-orang mereka menumpuk kristal yang berantakan di dalam kuil untuk memaksimalkan efeknya. Para leluhur yang hadir di rumah-rumah besar itu juga turut menyumbangkan vitalitas dan energi kekacauan sejati mereka ke dalam kuil-kuil. Aktifkan. Para pendaki gunung meraung dan melepaskan istana takdir mereka. Berbagai afinitas pemberdayaan bergegas menuju kuil. Para leluhur pun melakukan hal yang sama, tidak lagi menahan apapun. Para anggota kedua klan melihat hal ini dan mengikuti jejaknya. Kuil-kuil itu dipenuhi dengan kekuatan hidup dan energi kekacauan. Masa energi ini meluas dan menutupi langit. Vitalitas yang kental mengembuskan menjadi kekuatan terbesar dan melahirkan makhluk agung. Ledakan, cahaya menyilaukan keluar dari pelipis. Tiba-tiba berubah menjadi merah seolah-olah dindingnya terbuat dari darah kental. Cincin-cincin ilahi mulai berdenyut dari inti dan membesar dan membesar. Kuil-kuil itu tampak suci, berfungsi sebagai inkubator untuk sesuatu yang hebat. Akhirnya, api dari seorang penguasa Dao meletus. Aura mengerikan dari salah satu dari mereka menyapu dunia. Api-api itu kemudian berkumpul bersama untuk membentuk sosok yang sangat besar. Saat ia muncul, semua hal lain tampak tidak berarti jika dibandingkan. Dunia dan segala sesuatu tidak berarti apa-apa. Makhluk itu tampak seperti penguasa segalanya. Hanya dengan satu lambaian tangan, 6 Dao dapat diputuskan, dan Yin dan Yang dapat dibalik. Dewa dan iblis tidak punya pilihan selain memohon kesetiaan. Seorang penguasa Dao, gambaran dari penguasa Dao Vajra. Seorang leluhur berteriak ngeri. Para penonton merasakan dorongan untuk berlutut. Mereka yang memiliki hati nurani yang lemah mulai bersujud dengan tergesa-gesa. Mereka menjadi emosional. Beberapa orang merasa bahwa hidup mereka layak dijalani karena mereka dapat melihat gambaran penguasa Dao Agung jutaan tahun kemudian. Itu benar-benar suatu kehormatan. Sosok yang mendominasi itu siap untuk memulai jalan Dao sendirian karena tidak ada orang lain yang dapat mengimbanginya. Mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan memberi hormat. Vajra, seorang penguasa Dao teratas dari tanah suci Buddha. Reputasinya meningkat di bawah kepemimpinan penguasa negara dan mencapai puncak kemakmuran baru. Ia memasuki daerah terlarang dan terlibat dalam banyak pertempuran di sana sebelum kembali hidup-hidup. Prestasi hebat ini diabadikan dalam catatan sejarah, tidak ada yang dapat menghentikannya di daerah terlarang saat ia telah menyiapkan Vajranya. Di Tanah Suci, beberapa orang percaya bahwa dia memiliki potensi bertarung terkuat di antara semua penguasa Dao. Ini mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi tetap menjadi bukti kekuatan tiraninya. Seorang prajurit pembantu Buddha yang melotot akan menjadi gambaran yang tepat untuk menggambarkan penguasa Dao. Dia mungkin merupakan reinkarnasi dari salah satu penguasa Dao. Oh, penguasa Tao yang agung. Beberapa petualang mulai berteriak dengan penuh hormat. Terlepas dari latar belakang mereka, mereka tetap bagian dari Tanah Suci. Jadi, Vajra Dao Lord adalah penguasa Dao atau semacam leluhur mereka. Melihat sosoknya saja sudah merupakan kehormatan seumur hidup. Sosok itu memegang segel Vajra, menciptakan kembali pemandangan indah masa lalunya.
Meskipun para penonton tidak terlahir di generasi yang sama untuk menyaksikan kemenangan gemilangnya, pemandangan hari ini membawa kembali masa gemilang lalu. Beberapa orang benar-benar harus meneteskan air mata. Penguasa Dao menjawab panggilan kita, kita selamat. Para anggota Li dan Zhang berpapasan. Warna merah kembali muncul di wajah pucat mereka. Mereka telah dengan sengaja memindahkan semua vitalitas dan energi yang berantakan mereka ke kuil-kuil. Jadi, semuanya berakhir seperti ini. Kita pasti menang. Kanselir menjadi bersemangat. Tentu saja, komandan itu mengangguk dan berkata dengan nada membunuh, kita akan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebencian ini. Sosok penguasa Dao itu kembali memberi mereka harapan dan menyelamatkan mereka dari jurang keputusasaan. Mereka tak menyangka garis pertahanan ibu kota ini begitu kuat. Zhang dan Li Fan adalah segalanya. Seorang penonton terkejut, apalagi yang bisa mereka lakukan. Mereka harus membunuh Li Qiye atau mati. Ini satu-satunya pilihan. Seorang tetua agung tersenyum masam, tapi, membunuh Li Qiye di sini akan tetap berakhir dengan kerugian yang tak tertahankan. Ada kemungkinan besar sebagian besar dari mereka akan lumpuh. Menyalurkan energi mereka ke kuil adalah bagian yang mudah. Hampir mustahil untuk membawa mereka kembali. Untuk hasil terbaik, mereka akan berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Sedangkan untuk hasil terburuk, mereka akan meninggal atau menjadi cacat. Li, bersenang-senanglah untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Yang kedua, orang penting itu berteriak pada Li Qiye dengan percaya diri, bertingkah seperti diri mereka yang dulu sekali lagi. Mencoba membunuhku hanya dengan sosok penguasa Dao. Li Qiye tersenyum. Kau akan segera mengetahuinya, kata kanselir itu dengan dingin. Baiklah, aku ikut. Li Qiye berkembang dan melangkah maju. Perkembangan selanjutnya akan mengejutkan dunia. Para penonton tidak sabar untuk melihat perkembangan selanjutnya. Mereka belum pernah menyaksikan seorang Dao Lord beraksi sebelumnya. Meskipun itu hanya sosok atau bayangannya, itu akan memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana seorang Dao Lord sejati akan bertarung dalam pertempuran. Amitabha, biksu yang tak terikat akhirnya mengangkat suaranya dan berkata, Tuan Muda, tunjukkan kepada semua orang gayamu yang tak terkalahkan dengan menggunakan jurus pamungkas baju besinya. Ini tentu saja bukan saat yang tepat untuk berkomentar karena nyawa Kanselir Agung dan Panglima Agung sedang dipertaruhkan. Tentu saja, para biksu itu tidak peduli dengan semua omong kosong ini, oleh karena itulah ia diberi gelar itu. Ya, katakan pada kami apa yang bisa dilakukan dengan baju besi ini. Seorang pria besar tak mampu menahan diri untuk berteriak. Rekan-rekan merasakan hal yang sama. Baju zirah itu milik Wiswot, tetapi mereka gagal memahaminya. Itulah mengapa biksu itu ingin Li Qiye menunjukkan kepadanya apa yang sebenarnya dapat dilakukan baju zirah itu agar lebih mudah dipahami. Sedangkan bagi orang-orang besar yang netral, mereka hanya ingin melihat seberapa kuat baju zirah tersebut agar bisa menilai derajatnya dengan lebih baik. Komandan dan kanselir menjadi jengkel. Pertempuran ini dapat menentukan nasib mereka, tetapi orang-orang ini hanya ingin menguji ketahanan mereka. Tidak perlu menggunakan pisau sungguhan untuk membunuh seekor ayam. Li Qiye tersenyum dan berkata, seorang penguasa Dao tidak ada di sini secara langsung. Hanya beberapa persenjataan berat saja yang sudah cukup. Artileri berat, tidak apa-apa, yang penting kita sudah mengetahuinya. Mata biksu itu berbinar. Meskipun tidak semua orang tahu apa sebenarnya artikel berat itu, calon pembeli mulai tertarik. Kedua petinggi itu tidak mau membuang-buang waktu lagi karena bisa saja muncul lebih banyak masalah. Klang, klak, klak, plat-plat itu jatuh dari Li Qiye dan berubah menjadi logam cair. Logam itu meresap ke dalam tanah. Ledakan, sebuah pangkalan langsung terbentuk dan banyak perakitan terjadi berikutnya, sesuatu yang menyerupai moncong. Itu adalah meriam besar yang dibangun di atas benteng atau kotak pil masa perang. Moncong meriam memiliki kebebasan penuh tanpa sudut mati. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Kerumunan orang menjadi terkejut. Inilah yang dia maksud dengan persenjataan berat, kurasa. Seorang penembak jitu bergumam. Baju zirah itu terus memukau penonton. Beberapa tokoh besar di kalangan penonton sudah berpengalaman dan bertahan lama. Senjata yang mampu melakukan banyak transformasi masih baru bagi mereka. Kemana Li Qiye pergi? Seseorang bertanya karena Li Qiye sudah pergi. Dia seharusnya berada di dalam benteng, kata yang lain.
Amitabha. Adapun para biksu, alisnya terangkat karena senang saat melihat senjata itu. Artileri berat yang tampak, seperti benteng meriam muncul di hadapan semua orang. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Bunuh dia, teriak komandan dan kanselir yang berkuasa itu, sambil terus memindahkan seluruh energi dan vitalitas mereka ke dalam kuil. Ledakan, anggota kedua klan melakukan hal yang sama. Sosok agung itu tampak hidup kembali. Seolah-olah Dewa Vajra Dao ada di sini secara langsung. Auranya menghancurkan 9 langit dan 10 bumi. Sosok penguasa Dao akhirnya bergerak dan mengarahkan Vajra ke arah Li Qiye. Dalam sepersekian detik itu, para penonton merasa seolah-olah mereka telah berubah menjadi debu. Gejolak dari hantuman itu dapat mengembalikan semuanya ke asalnya. Meskipun serangan itu tidak ditujukan kepada mereka, mereka merasakan krisis yang mengancam seolah-olah itu adalah peringatan, tidak ada kesempatan untuk melawan serangan itu sebelum rusak. Sialan, ada yang kencing di celana dan pantatnya jatuh ke tanah, pucat pasi. Terlalu kuat, seorang leluhur yang berpengalaman juga menganggap hal ini mengerikan. Sementara itu, persenjataan berat Li Qiye menjadi cemerlang dan memancarkan cahaya tanpa batas. Tunggu sebentar, dia menyerap cahaya. Seorang leluhur yang perkasa memperhatikan sesuatu dan berteriak. Pada awalnya, orang-orang mengira senjata itu menjadi cemerlang, sesuatu yang sangat umum selama aktivasi. Akan tetapi, setelah mengamati lebih dekat, senjata itu sebenarnya tidak memancarkan cahaya melainkan menyerap cahaya dari semua lokasi lain. Pusat dari daya serap ini adalah moncongnya. Sebuah lubang hitam kecil muncul, hanya seukuran kepala tangan. Meskipun demikian, rasanya seolah-olah ruang di dalamnya tidak terbatas, mampu melahap seluruh dunia. Pada saat yang sama, Vajra semakin dekat, hanya sedikit menjauh dari meriam. Ledakan. Sebelum terjadi kontak langsung, senjata itu memancarkan sinar hitam. Sinar itu membelah dunia dan memutus semua kekuatan karma dan reinkarnasi, tidak ada yang lebih tajam dari sinar itu, bahkan pedang suci sekalipun. Adegan yang tidak dapat dipercaya terjadi setelah ledakan dahsyat itu. Sinar hitam benar-benar menghentikan Vajra agar tidak hancur. Para penonton yakin bahwa gerakan sebelumnya dapat menghancurkan sekte atau klan manapun, tidak ada satupun petualang yang yakin dapat menghentikan Vajra sendirian. Sayangnya, sinar hitam berhasil menghentikannya. Gemuruh. Struktur spasial di sekitarnya menjadi tidak stabil akibat ledakan yang berasal dari persaingan antara Vajra dan sinar hitam. Gelombang kejut meluas ke 8 arah dan menyebabkan wilayah itu berguncang hebat. Mereka yang merasakan fenomena itu menjadi takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Urutan berikutnya bahkan lebih mengejutkan orang-orang. Sinar itu benar-benar mendorong Vajra ke belakang, inci demi inci. Menjadi sangat jelas bahwa Vajra tidak dapat didorong ke depan. Mustahil. Untuk menghibur penonton, bagaimana sinar hitam ini mampu menahan kekuatan seorang penguasa Dao? Itu pasti pada level penguasa suci-suci, bahkan mungkin lebih tinggi. Seorang ahli berteriak, balok itu berukuran besar namun mampu mendorong Vajra besar, tidak seorang pun akan percaya jika diberitahu. Meskipun itu bukan Dao Lord secara langsung dan juga bukan senjata sungguhan, serangan itu masih mengandung kekuatan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, sehingga membuat semua orang tercengang. Teruslah maju, lawan-lawan Li Qiye takut setengah mati. Mereka meraung dan membakar darah sejati mereka, bahkan takdir sejati mereka. Membakar darah asli seseorang adalah hal yang tabu dan cukup menakutkan, terutama membakar takdir sejati. Itu berarti kematian pasti. Sayangnya mereka tidak punya pilihan lain dan ingin mengalahkan musuh mereka juga. Ledakan. Kekuatan Vajra langsung melonjak, menjadi beberapa kali lebih berat. Hal ini memungkinkannya untuk mendorong balok itu kembali sejauh 1 meter. Pihaknya menghela napas lega setelah melihat ini. Sayangnya, masih terlalu dini untuk merayakannya. Berdengung, sinar hitam itu tiba-tiba menjadi 2 kali lebih tebal di hadapan mata yang tak terduga. Sinar itu dengan mudah menghancurkan Vajra. Apa? Mulut mereka menganga lebar. Tidak, para anggota kedua klan tidak dapat mempercayainya dan merasakan firasat buruk. Selanjutnya, sinar itu terus maju dan menembus dada Dao Lord. Dengan itu, sosok itu mulai menghilang. Ini tidak mungkin. Kedua klan berteriak putus asa. Sosok seorang penguasa Dao masih melambangkan perlawanan di hati para penonton.
Hari ini, sinar hitam menjatuhkan satu orang. Adapun para anggota kedua klan, mereka kehilangan semua kepercayaan diri dan jatuh ke dalam jurang kehancuran. Pada saat berikutnya, kuil kedua meledak dan gelombang kejut terbentang. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar dari anggota klan. Beberapa terpental, yang lain meledak menjadi kabut berdarah atau daging. Pemotongan dan pemenggalan kepala adalah pemandangan umum. Tak ada satupun anggota yang selamat. Bahkan 2 orang penting yang berdarah dan terluka. Gempa dari kedua kuil tersebut juga meratakan kedua rumah besar tersebut hingga rata dengan tanah. Li Qiye telah menghancurkan sebagian besarnya sebelumnya, tetapi masih ada beberapa bangunan yang tersisa. Namun, hal ini tidak berlaku lagi. Tak ada yang tersisa dari kedua rumah besar itu. Semua orang menjadi hampa setelah melihat ini. Yang terpenting, segel Fajra dan sosok penguasa Dao juga telah tenggelam ke dalam sinar hitam. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari pertempuran ini. Maksudnya, mereka kesulitan menjelaskan kejadian itu. Li Qiye muncul lagi dan artileri berat tidak terlihat dimanapun. Baju zirahnya kembali padanya. Ini sudah sangat kuat jika digunakan oleh seorang petualang tingkat pencuri. Bagaimana jika seseorang yang lebih kuat memilikinya? Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam. Itu seperti senjata warisan saja, kata seorang master sekte berwajah pucat. Di tangan seorang ahli sejati, baju zirahnya mesti tak terkalahkan dengan kemampuan merusak yang tinggi. Amitabha, Buddha penyayang. Biksu itu melantunkan mantra dengan cara yang bermartabat, tetapi ekspresinya berkata lain. Dia jelas bersuka cita setelah melihat kekuatan senjata itu. Semoga Wot mendapatkan harta karun yang sebenarnya di sini. Tentu saja, ada yang memperhatikan, berpikir tentang cara membeli senjata ini. Meskipun Biksu dan Wiswot tidak menyatakan minatnya untuk menjual senjata tersebut, beberapa leluhur tetap mulai mengumpulkan sumber daya dan uang. Jumlah yang diperlukan untuk pembelian akan sangat besar sehingga mereka perlu mempersiapkannya. Tidak, kanselir dan komandan beruntung masih hidup. Meskipun demikian, mereka mengalami luka yang mengerikan dan ini mungkin lebih buruk daripada kematian. Rumah-rumah besar mereka telah hancur, ribuan anggota klan kehilangan nyawa mereka. Ini adalah kerugian yang tak tertahankan bagi kedua klan. Pikiran keras mereka tidak dapat menerima kekalahan ini. Yang terburuk dari semuanya, mereka mengaktifkan pertahanan ibu kota tanpa izin, tidak ada hal baik yang akan terjadi dari ini. Itu kekalahan telak. Awalnya, Li Qiye bukanlah target mereka yang sebenarnya. Mereka hanya peduli untuk mendukung pangeran ketiga. Berurusan dengan Li Qiye adalah masalah kenyamanan. Tak seorang pun menganggapnya hebat pada awalnya. Mereka bersiap untuk mengubah arah Fajra. Pada akhirnya, pria itu ingat menjatuhkan mereka sebelum Fajra dapat bereaksi. Mereka menatap ladang-ladang yang rata dengan tanah, yang dulunya adalah rumah-rumah mewah mereka. Hanya keputusasaan yang tersisa. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk menghadapi baju besi Li Qiye. Mereka duduk di tanah, putus asa. Kerumunan itu tidak berkomentar saat menatap mereka. Kedua orang ini menikmati status tertinggi di masa lalu, di bawah satu orang tetapi di atas semua orang lainnya. Mereka bertanggung jawab atas Fajra dan warganya. Pejabat lain harus menjaga nada bicara yang sopan saat berbicara dengan mereka berdua. Sekarang, mereka tampak seperti anjing pembohong. Ikan saja di atas talenan, tidak banyak orang yang memikirkan komentar Li Qiye beberapa waktu lalu. Tak seorang pun mempercayainya saat itu, beberapa bahkan melontarkan komentar konyol itu. Saat ini, tampaknya ia mengatakan kebenaran. Jahat sekali. Salah satu leluhur yang tersenyum kecut. Benar-benar sebuah keajaiban, satu orang berhasil menghancurkan dua rumah besar itu. Seorang tetua agung bergumam, itu bukan keajaiban, hanya kejadian biasa bagi Li Qiye. Tetua besar lainnya menambahkan, sebagian besar setuju dengan hal ini. Li Qiye baru saja melakukan beberapa hal konyol, mata emas dan tikus bersayap. Sekarang, dia menghancurkan dua rumah besar itu, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seluruh sekte meskipun hanya berada di wilayah penakluk. Kultivator lain di alam ini tidak akan mampu melakukannya dengan senjata Dao Lord. Orang itu tidak akan mampu mengembangkan potensinya yang sebenarnya. Prestasi mengejutkan Li Qiye tak dapat disangkal. Tiba-tiba, aura pembunuh mengejutkan para penonton yang memantulkannya. Angin dan awan bertiup kencang, suhu tiba-tiba turun, menyebabkan semua orang menggigil.
Begitu mereka tenang, mereka melihat seorang kavaleri memasuki gang jubah hitam. Ksatria itu bergerak dengan kecepatan tinggi tetapi hampir tidak terdeteksi, mirip dengan teknik pedang tarik cepat. Kam perang. Banyak yang mengenali kelompok ini karena spanduknya. Perkemahan Perang Vajra, melihat mereka akan membuat seseorang merasakan sengatan tajam di dekat jantung. Martial Hall, War Camp, dan Ancestral Temple merupakan kartu truf Vajra. War Camp merupakan nama legiun besar dengan banyak prestasi militer. Nama tersebut berperan besar dalam alasan mengapa Vajra dapat menguasai Tanah Suci. Pada zaman modern, kedamaian dan stabilitas hadir. Vajra memegang kendali penuh sehingga legiun jarang terlihat. Dengan demikian, kemunculannya mengejutkan semua orang. Itu berarti sesuatu yang hebat sedang terjadi, masa transisi antara dinasti atau musuh besar. Para penonton langsung menatap Li Qiye. Vajra ingin menyerang Li Qiye sekarang. Ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Sangat mungkin. Seorang pakar berkata, Li Qiye menghancurkan garis pertahanan ibu kota, ini jelas merupakan pernyataan perang. Vajra harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Banyak yang menganggap pernyataan ini logis. Li Qiye sebenarnya menyerang Vajra dengan menghancurkan garis pertahanannya. Yang mulia telah tiba. Seseorang di kejauhan berteriak, Yang mulia. Kerumunan itu saling bertukar pandangan dengan heran. Raja Matahari Kuno. Penjelasan lainnya. Oh, begitu. Beberapa orang sempat menjadi bingung karena pertempuran yang mengejutkan itu, namun akhirnya mengerti. Archaik Sun King adalah penguasa dinasti Vajra, yang saat ini bertanggung jawab atas Tanah Suci. Pada kenyataannya, dia jarang menunjukkan dirinya dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Semua orang tahu Gunung Suci dan dinasti Vajra. Namun, jika seseorang mendengar Raja Matahari Kuno, mereka mungkin tidak langsung tahu jawabannya. Faktanya, Kanselir Agung dan Panglima Agung memiliki pengaruh lebih banyak di divisi Kaisar Buddha dan Metropolis dibandingkan dengan Raja Matahari Kuno. Guru nasional dan 4 Grandmaster. Bahkan lebih populer dan terkenal, tidak semua orang memiliki kesan sedikit pun terhadap raja selain dari gelarnya. Banyak yang percaya bahwa badut pun dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memerintah Tanah Suci dengan dukungan Vajra dan Gunung Suci beserta divisi kelima. Gagasan ini cukup dapat dimengerti karena banyak yang menganggap bahwa Archaik Sun King bukanlah penguasa yang bijaksana. Ia hanya dikenal sebagai sosok yang mencari keabadian. Dalam beberapa tahun terakhir, ia mencari metode umur panjang atau guru yang mampu melakukannya. Singkatnya, ia mengabaikan tugasnya sebagai penguasa, jarang mengambil bagian dalam rapat pengadilan dan tugas administratif. Ketidakpeduliannya membuat komandan dan kanselir memperoleh lebih banyak wewenang. Jika bukan karena Menteri Sima dan Guru Nasional yang Qiyu, pengadilan akan kacau balau sekarang. Aku penasaran apakah rumor itu benar, bahwa raja adalah orang bodoh yang tidak berguna yang hanya peduli dengan keabadian. Seorang pemuda berkata sambil melihat ke arah pasukan berkuda yang kuat. Tidak demikian, raja mungkin terobsesi dengan keabadian, tetapi dia jelas tidak sia-sia. Ada alasan mengapa dia menonjol di antara para pangeran saat itu dan memenangkan dukungan dari 5 divisi dan Gunung Suci. Seniornya menggelengkan kepalanya. Benar, mungkin dia kadang-kadang kurang perhatian dan ceroboh, tetapi yang jelas tidak mudah ditipu. Jika senior tersenyum, kereta kekaisaran yang dihiasi dengan emas dan giok beserta harta karun lainnya yang ditarik oleh 8 naga banjir. Kereta itu memancarkan aura kewibawaan, jelas merupakan simbol otoritas dan kebangsaan Vajra. Pintunya ditutupi oleh kain tipis. Orang-orang hanya bisa melihat sosok di dalam yang menopang sikunya di atas meja. Dia tampak agak lemah dan putus asa, mungkin karena sakit. Di samping kereta itu ada seorang kasim yang mengenakan jubah abu-abu. Ekspresinya dingin, tampak berwibawa, dan mengesankan secara otomatis. Matanya yang tajam sekali dilihat bisa membuat orang gemetar. Kereta itu perlahan memasuki Black Robe Alley di bawah perlindungan War Camp. Aku ingin tahu apakah dia datang ke sini untuk Li Qiye. Seorang penonton berkata pelan, "Salam, Yang Mulia, semoga Anda hidup selamanya." Banyak penonton bersujud dan memberikan penghormatan. Mereka yang datang menonton pertunjukan itu kebetulan adalah pejabat Vajra atau diberi gelar seperti Ayah Yang Ling. Raja dianggap tidak kompeten, tetapi otoritas dan kekuasaan Vajra tetap ada. Mereka mungkin memandang rendah raja, tetapi tidak berani menunjukkannya.
Adapun anggota sekte lain yang tidak memiliki kedudukan di istana, mereka hanya menundukkan sedikit kepala sebagai tanda hormat kepada Fajra. Bangun! Suara lemah terdengar dari kereta. Sang raja masih bersandar di dalam, tampak terlalu lemah untuk berdiri menghadapi para pelagar. Kerumunan orang kembali berdiri dan mulai memikirkan suara lemah sang raja. Mereka yang melihatnya pertama kali tidak dapat mempercayainya. Penguasa Tanah Suci memiliki konstitusi yang begitu lemah. Mereka mengira dia akan menjadi seorang kultivator yang mendominasi di level penguasa atau setidaknya level fisik suci Dao Agung. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat kuat dan mungkin sama sekali tidak berguna. Mengapa Fajra memilih orang yang tidak berguna seperti Raja? Zhang Chaoyang, Li Baiyan, apakah kalian tahu apa yang telah kalian lakukan? Kasim itu bergerak ke bagian depan kereta dan berteriak. Dia tangguh dan tajam bagaikan pedang dewa yang tajam, selalu siap memberikan pukulan mematikan. Kerumunan orang dapat melihat bahwa dia adalah salah satu petualang terbaik yang hadir. Kata-katanya mengandung keilahian dan tekanan yang mengesankan, tanda tingkat demokrasi. Pelayan Hong, seorang leluhur, merasa terintimidasi. Apakah dia benar-benar seorang Kasim? Beberapa orang pasti akan mengira dia adalah raja jika bukan karena seragam Kasimnya. Matanya, khususnya, sangat mencolok. Ya, dia adalah pelayan pribadi raja dan pelayan yang paling bisa dipercaya. Seseorang yang tahu itu mengangguk. Tentu saja, dinasti berlatih seperti Fajra tidak seperti dinasti di dunia fana yang memiliki Kasim. Namun, pelayan Hong adalah kasus yang istimewa. Ia dilahirkan dengan bagian tubuh yang hilang dan tumbuh bersama raja. Mereka sangat dekat seperti saudara. Setelah pengobatan, pelayan Hong bertugas sebagai pengawal pribadi dan pelayannya. Di seluruh Fajra, dialah orang yang paling dipercaya raja. Ada perbedaan lain di antara keduanya. Pelayan Hong telah dipersiapkan oleh Fajra sejak muda dan mempelajari hukum-hukum terbaik di sana. Dia adalah salah satu kultivator terkuat di dinasti, mungkin tidak kalah dengan guru nasional atau bahkan wali dinasti. Identitas wali ini misterius. Orang-orang hanya tahu bahwa orang ini adalah salah satu dari 4 Grandmaster. Beberapa bahkan mengira bahwa petugas Hong adalah wali karena ia memiliki kesetiaan mutlak kepada raja dan dinasti. Sedangkan bagi sang raja, fokusnya cukup pada perencanaan membuat orang lain punya rencana sendiri. Banyak pangeran dari berbagai generasi menginginkan tahta, mungkin dengan membunuh sang raja. Namun, untuk bisa menemui raja, seseorang harus melewati petugas Hong. Beberapa kali percobaan pembunuhan selalu gagal. Petugas itu dengan mudah membunuh para pembunuh. Komandan dan kanselir yang berdarah mendengar teriakan itu dan berjuang menuju kereta. Biasanya, akan ada sedikit ketidakadilan dalam ekspresi mereka karena mereka tahu raja tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Saat ini, rumah-rumah mereka telah hancur, anggota klan mereka telah gugur. Jika mereka ingin tetap hidup dan membunuh Li Qiye, mereka membutuhkan bantuan dinasti Fajra. Komandan dan kanselir tampak sangat menyedihkan saat terbang ke bagian depan kereta. Hari ini adalah hari terberat dan paling memalukan dalam hidup mereka. Di masa lalu, mereka sama sekali tidak takut kepada raja dan melakukan manuver rahasia sambil berbohong kepadanya. Bagaimanapun, klan mereka memiliki akar yang sangat dalam di dinasti tersebut. Jika bukan karena harta dan kekuatan Fajra yang tertanam pada kartu truf mereka, mereka mungkin sudah mengambil alih kekuasaan karena ketidakmampuan sang raja. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Pelayan Hong berbicara dengan nada mengintimidasi, menggantikan sang raja. Dari segi kekuatan, keduanya tentu saja bukan tandingan petugas itu. Biasanya, mereka mengandalkan klan mereka dan tidak takut padanya. Situasinya tidak sama sekarang. Mereka tidak memiliki keuntungan apapun untuk dibicarakan dan harus mengalah. Kami tidak kompeten. Keduanya berusaha untuk tetap berpegang pada dakwah-dakwah besar sambil mengakui dakwah-dakwah kecil. Tidak kompeten. Mata petugas Hong berkilat penuh niat membunuh, mengaktifkan garis pertahanan dan membuat 3 kekuatan berbeda khawatir. Tindakan tanpa izin ini tidak lebih dari pengkhianatan dan pemberontakan, kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan klan. Petugas itu serius, ini bukan gambaran yang dangkal. Itu tidak benar. Keduanya membungkukkan dahi mereka ke tanah dan mengeluh, kami hanya melindungi ibu kota. Anggota kami sudah mati, darah mereka masih mengalir. Ini semua karena Li Qiye,
dia melakukan kejahatan yang tak termaafkan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Dia berkonspirasi melawan sang putri dan menyerang ibu kota. Kami mencoba yang terbaik untuk melindungi Yang Mulia dan keselamatan ibu kota, tetapi dia terlalu kuat. Kami berjuang sampai akhir, kehilangan ribuan dan ribuan orang dalam prosesnya. Pada saat kritis ini, kami tidak punya pilihan selain mengaktifkan pertahanan. Keduanya yakin bahwa Li Qiye adalah penjahat yang ingin menjatuhkan Fajra, sementara mereka adalah orang-orang setia yang mati demi negara. Air mata heroik mengalir di pipi mereka. Mereka jelas tampak seperti pejabat yang setia. Siapapun yang tidak mengetahui detail sebenarnya akan tertipu saat mengagumi keberanian mereka. Tentu saja, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang keinginan untuk membalas dendam putra mereka dan mencoba mengorbankan seorang markis dan menantunya. Kerumunan orang mendengarkan dan saling bertukar pandangan. Mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri dan tahu apa yang sedang terjadi. Uraiannya sama sekali berbeda. Mereka menyatakan bahwa mereka bekerja untuk dinasti, bukan untuk dendam pribadi. Mereka mengaku bahwa kesetiaan mereka dilihat oleh surga. Tidak buruk sama sekali, keadaan benar-benar berubah. Mengesankan, kata seorang penonton. Mereka merasa bahwa kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu tetapi tetap menghargai keindahan mereka. Jika Fajra melesat, Li Qiye akan menghadapi seluruh tanah suci. Akan sulit baginya saat itu. Seorang teman sekelas. Menjadi musuh Fajra berarti menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada sekadar menentang Li dan Zhang. Ayah, ini benar-benar terjadi. Putri kedua berkata, Li Qiye ini ingin menangkapku dan menjadikanku pembantunya, dia berulang kali menghina dan tidak menghormatiku. Putra Kanselir Agung dan Panglima Agung tewas saat berusaha melindungiku. Dia selamat dari pertempuran sebelumnya dan langsung menuduh Li Qiye. Kata-katanya lebih berbobot karena pada dasarnya dia adalah seorang putri Fajra. Kesaksiannya membuat Li Qiye pasti akan menjadi musuh dinasti. Li Qiye sudah baik-baik saja. Raja selalu memanjakan putri kedua. Semua orang memiliki keyakinan yang sama. Kedua petinggi itu menghela napas lega setelah mendengarkan sang putri. Menggantungi ibu kota pertahanan tanpa izin adalah kejahatan serius. Saat ini, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk tidak bercerai dengan bantuan sang putri. Semua mata kini berbicara pada Li Qiye. Ia berada dalam posisi sulit karena melawan Fajra bukanlah hal yang mudah. Benarkah itu? Petugas Hong bertanya sambil menatap Li Qiye. Ia langsung menjadi pusat perhatian. Dia hanya tersenyum dan berkata, itu tidak penting. Ketahuilah bahwa saya akan mengambil kepala anjing mereka hari ini, tidak seorang pun dapat menghentikan saya. Apa sih maksudnya? Banyak orang tidak percaya dengan jawaban ini. Li Qiye sendiri tidak berusaha membela diri, seolah-olah menerima semua tanggung jawab. Lebih jauh lagi, sikap dan pilihan kata-katanya menunjukkan penghinaan terhadap raja. Raja mungkin tidak berguna, tetapi seseorang tetap harus menghormatinya sebagai bentuk penghormatan terhadap Fajra. Seseorang mungkin tidak menghormati seorang biksu, tetapi tetap harus berhati-hati terhadap Buddha dalam beberapa hal. Kedua tokoh besar itu khawatir Li Qiye akan mencoba membela diri. Namun, kenyataannya tidak demikian. Orang itu justru memilih untuk membangkitkan Raja dan Fajra. Mereka menjadi gembira dan berpikir bahwa surga ada di pihak mereka. Li Qiye sedang mencari kematian dan tidak bisa menyalahkan mereka. Kenapa dia tidak bisa menjawab dengan benar? Ini hanya akan menambah masalah. Seorang pakar tersenyum kecut. Kebenaran dari situasi ini sudah diketahui banyak orang, tetapi itu tidak lagi menjadi masalah. Sikap tidak hormat Li Qiye menjadi masalah utama saat ini. Yang Mulia, penjahat ini telah melanggar wewenang Fajra dan menyinggung Anda. Dia pantas dicincang hingga berkeping-keping. Kanselir memanfaatkan kesempatan itu. Ayah, dia telah berulang kali meremehkan keluarga kerajaan, tolong tegakkan keadilan dan bunuh dia. Putri kedua mulai rapuh, tampak lemah dan tak berdaya. Semua orang mengira kejahatan Li Qiye sudah terbukti, tidak ada kata-kata yang bisa diubah sekarang meskipun dia sebenarnya tidak bersalah. Meski demikian, ia tetap terlihat tenang meskipun perkembangannya tidak menguntungkan. Petugas Hong terus mengamati Li Qiye, tidak menunjukkan kemarahan apapun. Yang Mulia, silakan putus. Dia kemudian membungkuk ke arah raja di dalam kereta. Semua orang menahan napas, menunggu keputusan raja. Kedua petinggi dan sang putri sangat gelisah.
Kemenangan atau kekalahan tinggal hitungan menit lagi. Banyak orang mengira bahwa karena raja adalah seorang idiot, ia mungkin akan mempercayai panglima dan kanselir. Raja batuk beberapa kali, sekali lagi menunjukkan kesehatannya yang memburuk. Dia berbicara beberapa saat kemudian, "Tuan-tuan, apakah kalian tahu pedang yang tergantung di ikat pinggang Tuan Muda Li?" Semua orang menjadi bingung, berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan situasi. Mereka lalu menatap pedang itu. "Itu untuk menebang kayu, kan? Aku melihatnya di pegunungan Myriad Beast," kata seorang ahli. Panglima dan kanselir melakukan hal yang sama, gagal menyadari apapun. Pedang itu tidak mencolok terutama bagi mereka yang bertemu Li Qiye di pegunungan. Dia menggunakannya untuk menebang kayu dan membersihkan jalan sehingga kesannya itu hanyalah alat biasa. Bentuknya memang agak unik, tapi itu saja. Apa kegunaan peduli dengan bilah seperti ini? Sekarang, karena raja telah mengatakan sesuatu, mereka lebih memperhatikan. Ada sesuatu yang istimewa tentang bilah ini. Seorang ahli menjadi ingin tahu. Pasti bilah ini istimewa sehingga layak mendapat komentar raja. Mungkin itu pedang harta karun. Seorang pakar menebak. Menurutku, siapa yang akan menggunakan pedang harta karun untuk menebang kayu? Yang lain tidak setuju. Sementara yang lain menganggap hal ini lebih masuk akal karena konyol. Sementara itu, Li Qiye hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Itu adalah pedang leluhur, Golden." Sang raja tiba-tiba berbicara lagi. "Apa? Itu pedang emas?" Kanselir dan komandan beruntung. Mereka menatap pedang itu, tampak tercengang. Sebagai pemimpin Fajra, mereka tentu pernah mendengar tentang pedang ini sebelumnya. Pedang ini merupakan peninggalan pendiri dinasti dan memiliki simbol yang unik. Pedang itu disimpan di kuil leluhur, bukan di perbendaharaan Fajra. Meskipun kedudukan mereka tinggi, mereka belum pernah melihat pedang itu sebelumnya karena sudah lama sejak terakhir kali pedang itu muncul. Belum lagi orang luar, hanya sedikit dari keluarga kerajaan yang pernah melihat pedang ini. Hanya leluhur di kuil dan seterusnya yang memenuhi persyaratan. Perlu diingat bahwa yang benar-benar memimpin dinasti bukanlah raja atau pejabat. Para leluhur memiliki hak istimewa ini. Makhluk-makhluk kuat ini berada pada level penguasa surgawi. Yang terkuat di antara mereka yang memegang pedang. Bila ada suatu keputusan atau kejadian penting, leluhur ini akan mengirimkan utusan dengan membawa golok ke istana untuk menyampaikan perintah. Jadi itu emas. Seorang petualang yang dekat dengan Fajra menarik napas dalam-dalam. Mayoritas orang belum pernah mendengar tentang pedang leluhur ini sebelumnya. Mereka terus mencari dan tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang pedang itu. "Apa ini?" kata seorang junior. "Itu tidak terlihat seperti senjata Dao Lord, mengapa orang-orang begitu takut?" Itu melambangkan otoritas dan kekuatan dalam Fajra. Pemegangnya dapat memutuskan hidup dan mati. Seorang leluhur berkata dengan ekspresi serius. Keberadaan golok tersebut mengungkap siapa sebenarnya yang berkuasa atas Fajra, para leluhur di kuil tersebut. Hal ini masuk akal karena para raja hanyalah keturunan dari para leluhur. Li Qiye benar-benar menggunakan pisau yang sangat berharga untuk memotong kayu. Tidak masuk akal. Seorang ahli yang melihat perbuatannya sendiri itu tersenyum kecut. Tidak apa-apa jika mereka tidak tahu asal-usul pedang itu. Saat ini, mereka tahu bahwa Li Qiye sebenarnya memiliki kendali atas nasib banyak orang, termasuk anggota kerajaan Fajra. Para pangeran dan putri harus memperlakukan pemilik pedang itu dengan hormat. Oleh karena itu, pedang itu sangat berharga. Pedang itu berhak membunuh klan kerajaan dan warga negara lainnya. Raja berkata, "Tuduhanmu tidak lebih dari sekedar fitnah yang keji. Tuan Muda berhak mengeluarkan keputusan di Fajra. Dia membunuh putra-putramu karena mereka tidak sopan." Panglima dan kanselir membeku seperti patung, sepucuk surat yang mereka kira. Mereka ingin menyeret Fajra ke dalam kekacauan ini dan membiarkan mereka berurusan dengan Li Qiye. Sayangnya, rencana ini gagal karena Li Qiye memiliki pedang leluhur. Bahkan raja pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Terus terang saja, Li Qiye sebenarnya dapat membunuh raja dalam keadaan marah dan itu akan tetap baik-baik saja. Satu-satunya cara untuk mengubah ini adalah jika kuil memanggil kembali pedang leluhur. Sedangkan untuk klan kedua, Li Qiye dapat membunuh siapa saja di antara mereka. Jika leluhur mereka ingin membalas dendam, maka mereka akan melawan Fajra. Zhang Chaoyang, Li Baiyan, apa yang ingin kalian katakan sekarang?
Petugas Hong berteriak dan menatap tajam ke arah keduanya. Mereka menjadi tidak bisa berkata-kata karena situasinya telah memburuk tanpa bisa diperbaiki. Yang mulia, kami pantas mati. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Keduanya bersujud dan memohon belas kasihan. Meminta belas kasihan raja adalah solusi paling efektif saat ini. Mereka dulunya adalah pejabat yang dapat dipercaya, hanya dialah yang dapat menyelamatkan mereka. Kau menyerang utusan pedang dan mengaktifkan pertahanan ibu kota tanpa izin. Raja ragu sejenak sebelum berbicara, ini adalah kejahatan yang pantas dibasmi oleh klan. Bahkan jika aku ingin menikahimu, istana dan kuil leluhur tidak akan setuju. Keduanya tentu saja tidak peduli dengan pendapat pejabat lainnya. Namun, para leluhur sebenarnya punya hak berbicara. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Raja bertanya pada Li Qiye. Semua mata menyatakannya karena dia bisa memutuskan nasib kedua orang besar ini sekarang. Bunuh, ucap Li Qiye dengan acuh tak acuh. Baiklah, Raja kemudian berkata kepada pelayannya, lakukanlah. Penjahat Zhang Chaoyang dan Li Baiyan, menindas yang lemah dan menyinggung yang kuat, memberontak dan berkhianat. Kematian akan menjadi konsekuensi dari dosa mereka yang tak terampuni. Petugas Hong berteriak keras, klan Li dan Zhang mengaktifkan pertahanan ibu kota, menghancurkan fondasi dinasti dalam prosesnya. Ini juga tidak bisa diremehkan. Semua pejabat saat ini dari kedua klan ini akan dicopot dari jabatan mereka dan dipenjara, sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Keduanya terkejut dan berteriak, Yang Mulia, kami salah, ini tidak ada hubungannya dengan klan kami. Beraninya kau berbicara saat kau hanya menunggu kematian. Mati saja. Petugas Hong menebas dengan tangannya dan melepaskan pedang api ke arah keduanya. Mereka mencoba menghalanginya tetapi karena cedera parah dan kelelahan, kekuatan mereka kurang dari 10%. Ledakan. Keduanya dipenggal. Kepala kedua masih terbelalak saat terjatuh ke tanah. Komandan dan Kanseli tidak sempat meratap sebelum akhirnya terbunuh. Kejadian ini terjadi begitu cepat dan mengejutkan banyak orang. Berbagai pikiran berkecamuk dalam benak mereka. Dua hal penting itu tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan orang, di bawah satu orang tetapi di atas segalanya. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dalam dinasti itu. Namun, hanya butuh 1 hari bagi kepala mereka untuk jatuh ke tanah. Mereka tidak pernah menduga hasil ini dan mengira mereka dapat mengubah arah Fajra. Sayangnya, saat berjalan di Sungai Kuning, mereka menyadari bahwa mereka tidak lebih dari sekadar pelayan. Pengaruh militer dan sipil mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Generasi Fajra akan segera berakhir. Tetua tertinggi dari sebuah klan berspekulasi. Pemenang sebenarnya adalah Fajra, tepatnya, Raja Matahari Purba. Kata leluhur yang lain, saya tidak yakin dengan keuntungan yang diperoleh Raja dari hal ini, tetapi Fajra jelas memperoleh keuntungan. Tambahkan yang lain, para pejabat atau mereka yang mengenal Fajra dengan baik memahami implikasi dan konsekuensi dari peristiwa tersebut. Keluarga Li dan Zhang langsung melemah karena mereka kehilangan semua jabatan di istana dan militer. Karena mereka di Fajra telah terputus. Ingatlah, mereka telah bekerja keras di dinasti tersebut selama jutaan tahun. Jadi, mereka pasti memiliki kontribusi yang berjasa. Sayangnya, pengaruh mereka yang besar akhirnya mengancam kekuasaan kerajaan. Jika bukan karena Gunung Suci dan 5 divisi, mereka pasti berpikir untuk menggantikan Fajra sebagai pemimpin baru. Bagaimanapun, mereka telah mencoba untuk menempatkan boneka di atas tahta. Hari ini, kepercayaan mereka meredam bencana total. Di sisi lain, Fajra akan kembali mengambil alih kendali kedua cabang tersebut. Orang-orang benar-benar mengira bahwa dengan membangkitkan kedua orang besar itu, Fajra mungkin menganggap Li Qiye sebagai musuh. Hasilnya tentu saja tidak terduga. Pemenang sebenarnya adalah Li Qiye. Ini mengukuhkan posisinya di istana. Dia sekarang memiliki kendali penuh, bahkan lebih dari raja. Seorang pakar mengemukakan hal ini. Pada saat yang sama, klan dan kekuatan tertentu memikirkan posisi baru yang kosong di istana. Ini adalah kesempatan mereka untuk mengisi peran tersebut. Apakah Anda puas dengan ini, Tuan Muda? Tanya raja di dalam kereta. Dia memiliki segalanya sekarang. Beberapa orang menjadi iri saat menatap Li Qiye. Bahkan sang raja ingin mengikuti jejak Li Qiye. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Aku juga ingin menjadi utusan pedang emas Fajra. Seorang pencemburu bermata merah.
Mereka mengira mereka jauh lebih unggul darinya dalam hal bakat dan kekuatan. Sayangnya, keberuntungannya melampaui segalanya. Seolah-olah dialah pusat segala keberuntungan di dunia. Segala hal baik di dunia ini dapat dia miliki. Masih ada satu hal lagi. Li Qiye tersenyum dan melirik putrinya yang kedua. Dia langsung menggigil, karena dialah yang bertanggung jawab. Ayah, aku tidak berani melakukannya lagi, tolong maafkan aku. Ayah. Dia merangkak ke bagian depan kereta dan membenturkan dahinya ke tanah. Tuan muda, apa pendapatmu? Raja bertanya pada Li Qiye. Banyak orang tahu bahwa dia adalah putri kesayangannya. Sekarang, apakah dia mampu melindunginya setelah kesalahan serius yang dilakukannya? Apa yang kupikirkan tidaklah penting. Li Qiye mengangkat bahu, kamu adalah Raja Vajra dan seharusnya tahu aturannya, tidak perlu bertanya padaku. Keheningan sesaat terjadi. Raja akhirnya berkata kepada sang putri, kesalahanmu tidak dapat dimaafkan. Kamu telah melanggar ajaran leluhur dan tidak menghormati klan kerajaan, tidak ada belas kasihan yang akan diberikan. Tidak, ayah, kumohon, aku ini putrimu. Sang putri merasa senang dan terisak-isak. Bawa dia pergi. Petugas Hong memerintahkan agar dia dibawa ke sesuatu. Para penonton gemetar. Raja cukup tangguh untuk membunuh putri kesayangannya. Hal ini semakin memperkuat anggapan sebelumnya tentang otoritas Li Qiye. Apakah Anda akan tinggal di kota kekaisaran, Tuan Muda? Raja mengundang Li Qiye. Nanti aku kunjungi lagi. Li Qiye terkekeh. Bagus, aku akan menunggu kedatanganmu. Karena masalah di sini sudah beres, aku akan kembali lagi dulu. Raja tersenyum dan berkata, siap naik kereta, kita akan kembali ke istana. Teriak pelayan Hong. Para penonton menghela napas lega. Badai yang tiba-tiba ini berakhir dengan cepat. Meskipun demikian, hal itu mengubah dinasti Vajra dan mungkin seluruh tanah suci. Saat kereta itu melayang di udara, sesosok gelap tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan melesat ke arah kereta itu dengan kecepatan yang luar biasa. Sosoknya menyerupai ular berbisa yang mencoba menggigit leher sang raja. Seorang pembunuh. Seorang leluhur yang kuat di antara para penonton secara langsung mengetahuinya. Penyergapan ini mengejutkan semua orang. Siapakah yang akan mencoba membunuh raja di siang bolong dan di hadapan semua orang? Sang raja tidak siap dan menjadi kaku seperti ayam kayu menghadapi serangan gelap yang datang. Ledakan. Petugas Hong langsung bereaksi pada saat kejadian ini. Meskipun tusukan pedangnya cepat, dia bahkan lebih cepat. Serangan telapak tangannya menggeser lintasan pedang lalu dia menjentikkan jarinya, mematahkan bilah pedang itu menjadi dua bagian. Dia lalu mengucapkan tangannya dan menghentikan si pembunuh melarikan diri. Boom! Yang terakhir jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Klang! Klak! Klak! Para anggota War Camp segera dikepung si pembunuh. Yang mulia, mohon maaf atas persiapan kami yang kurang memadai. Pelayan Hong segera meminta maaf. Raja yang ketakutan itu menjadi tenang dan mengucapkan tangannya, kamu tidak bersalah. Siapa kamu? Berani mencoba membunuhku? Raja pun berteriak. Semua mata berbicara tentang pembunuh yang berjubah hitam. Wajahnya juga tersembunyi. Akan tetapi, cahaya redup dari belakang tidak dapat disembunyikan. Semua orang menjadi penasaran, siapa yang berani melakukan hal ini di siang bolong. Itu adalah pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Rajanya mungkin tidak semata-mata itu, tetapi ia tetap merupakan simbol Vajra dan wakil Gunung Suci. Pembunuhan ini dapat membangkitkan kekuatan lain. Satu kesalahan langkah saja dapat menyebabkan perang pecah, perang api kobaran dapat menghancurkan seluruh tanah suci. Anggota suku Bayangan Salju, seorang leluhur yang berpengetahuan mengerutkan kening setelah menyadari cahaya redup itu. Pembunuhan itu telah ditundukkan oleh prajurit dari kamp perang dan dibawa ke hadapan raja. Lepaskan topengnya, perintah petugas Hong sambil melotot ke arah si pembunuh. Setuju. Para prajurit kemudian melepaskan topeng dan jubah penyembuh mereka. Seorang gadis cantik muncul di hadapan semua orang, membuat mata mereka berbinar. Dia berusia sekitar 20 tahun dengan rambut seperti air terjun, cantik dan menakjubkan. Kulitnya berseri-seri dan memancarkan aura dingin, mirip bunga persik yang mekar di dunia musim dingin, tidak mudah didekati tetapi tetap menggoda. Orang-orang tidak dapat menahan keinginan untuk memetik dan menciumnya. Sosoknya yang ramping memiliki lekuk di bagian yang tepat, penuh dengan daya tarik seksi. Namun, aura dinginnya membuatnya menyerupai patung Dewi Es.
Cahaya di belakang sebenarnya adalah bayangannya yang berkedip-kedip, tampak seperti salju. Meskipun tertangkap, ketajamannya masih tajam dan ketajamannya terasa di kereta. Rupanya ada permusuhan di antara keduanya. Kerumunan orang terkejut melihat seorang wanita cantik sebagai pembunuh. Mereka mulai berbicara satu sama lain. Dia dari sekte mana? Tanya seorang penonton. Ini merupakan masalah besar karena dapat menjatuhkan kekuatan lain yang berujung pada perang. Rambut putih dan bayangan salju. Dia pasti dari suku hantu itu, kata salah satu leluhur. Suku apa yang sedang kamu bicarakan? Banyak anak muda yang tidak tahu. Suku hantu besar pernah ada di masa lampau dan pernah menguasai wilayah ini. Saat ini, hanya sedikit yang dapat dilihat. Beberapa orang percaya bahwa mereka telah punah. Leluhur itu menjelaskan lebih lanjut. Kamu adalah penyair paviliun bayangan salju. Tatapan mata petugas Hong berubah tajam. Pembunuh itu tidak menjawab, masih memusatkan kebenciannya pada kereta itu. Jika dia tidak disembunyikan, dia akan mencoba lagi untuk membunuh raja. Paviliun bayangan salju. Anak muda itu tidak memperdulikan sebutan ini, tetapi para leluhur yang telah hidup cukup lama pun menjadi terkejut. Mereka masih memiliki yang bahagia. Seorang leluhur yang sudah tua menarik napas dalam-dalam, tercengang. Apakah itu kekuatan yang luar biasa, leluhur? Seorang junior bertanya setelah melihat leluhurnya yang emosional. Ya, tempat itu lebih tua dari tanah suci Buddha dan menguasai daerah ini sebelum bertobat. Leluhur itu menjawab, saya tidak percaya masih ada orang di sana, kata salah seorang tetua tinggi. Saya yakin masih ada sumber daya dan ras yang tertinggal. Bagaimanapun, dulunya merekalah yang terkuat di wilayah ini. Ucap seorang tokoh besar lain dari generasi sebelumnya. Paviliun itu dulunya terkenal, cukup kuat untuk menghadapi sekte dewa sejati sendirian. Di masa keemasannya, statusnya sama dengan dewa sejati. Pendirinya adalah Jadeski Lunar Fairy. Sekte ini sebagian besar terdiri dari anggota suku Snow Shadow. Rumor mengatakan bahwa peri itu sebanding dengan penguasa Dao terakhir dari True Immortal, Heavenwell. Penggarap terkenal lainnya dari sekte ini termasuk 6 jenderal suci. Perlu diingat bahwa pada era sekte abadi sejati yang terberkati, ia memimpin 8 desolasi. Sekte ini melampaui semua sekte dan negara lainnya. Meskipun demikian, peri dan jenderal suci masih tak terhentikan. Paviliun itu bertarung melawan dewa sejati beberapa kali dan berhasil keluar tanpa cedera. Berada di level yang sama dengan True Immortal adalah hal yang tidak pernah terdengar pada masanya. Ia bertanggung jawab atas Raja Barat Selatan untuk waktu yang lama. Kemudian, peri itu menghilang sementara para jenderal suci meninggal satu per satu. Mereka tidak lagi memiliki penerus yang cakap sehingga penolakan tidak dapat dihindari. Tren ini terus berlanjut hingga munculnya Tanah Suci Buddha. Perpecahan sejati terjadi setelahnya. Setelah sekte kebenaran muncul, Paviliun Bayangan Salju menjadi sekte kecil yang terletak di dekat perbatasan. Selanjutnya, dinasti Vajra mengambil alih Tanah Suci dan memulai penaklukan untuk ekspansi. Sekte kecil seperti Snow Shadow tidak memiliki kesempatan dan terhapus dari sejarah pasukan kuku baja Vajra. Sejak saat itu, orang tidak lagi melihat anggota sekte ini. Jadi, latar belakang pembunuh ini cukup mengejutkan. Meskipun begitu, dia pasti memiliki semua karakteristik unik dari suku ini dan seharusnya berasal dari sana. Sudah lama sejak pemusnahan mereka. Seorang anggota dari kekuatan ini masih ada dan datang untuk membunuh raja hari ini. Motifnya jelas dan masuk akal, balas dendam atas leluhurnya yang telah gugur. Paviliun Bayangan Salju, yang dulunya adalah satu-satunya penguasa negeri ini. Beberapa tokoh besar menjadi emosional. Pada masa sekarang, Raja Barat bagian selatan dibagi oleh Tanah Suci Buddha dan Sekte Kebenaran. Kedua raksasa ini dianggap cukup kuat oleh orang-orang sezamannya. Namun, gabungan kedua sekte ini mungkin tidak setingkat dengan Paviliun Bayangan Salju pada masa kejayaannya. Karena pembunuh itu tetap diam, tatapan mata petugas Hong menjadi dingin, kamu akan segera berbicara tentang sisa-sisa anggota sukumu setelah menerima hukuman yang ditetapkan. Banyak yang menggigil setelah mendengar suara dingin petugas itu. Seorang petualang yang kuat seperti dia memiliki banyak metode penyiksaan yang tak tertahankan. Yang mulia, mohon berikan perintah. Namun, pelayan itu tetap meminta izin kepada raja. Snow Shadow hanyalah seekor anjing tanpa tuan, bunuh saja siapapun yang muncul.
Sang raja tidak memperdulikannya. Setuju, bunuh dia. Petugas itu mengangguk dan memberi perintah. Tunggu, sebuah suara malas menghentikan para prajurit untuk membunuh gadis itu. Semua orang mengikuti sumbernya, siapa lagi kalau bukan Li Qiye. Tuan Muda Li, apa yang ingin Anda katakan? Petugas itu memperhatikan. Aku akan membawa gadis ini. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Hal ini membuat banyak orang tercengang. Tidak ada seorang pun yang ingin berurusan dengan pembunuh ini agar tidak terlibat sebagai kaki tangan atau dalang di balik semua ini. Bersambung.